Ada aturan main baru bagi para pekerja, yaitu Perpu Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan pemerintah. Dalam Perpu Cipta Kerja ada beberapa pasal yang menuai pro dan kontra, diantaranya pasal soal pesangon dan aturan formula upah. Lalu sebenarnya siapa yang mau dilindungi oleh Perpu Cipta Kerja ini? Kita simak laporan khas redaksi. Menutup tahun 2022, rakyat dihebohkan dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja. Padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu cacat secara formil, sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat. Tapi pemerintah beralasan bahwa Perpu Cipta Kerja ini itu penting, karena tahun 2023 ekonomi Indonesia itu akan ditopang oleh investasi. Sayangnya beberapa pasal itu dinilai merugikan para pekerja. Jika Anda seorang pekerja, Anda patut tahu bahwa ada aturan main baru dalam dunia kerja Anda. Jumat 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemerintah telah menerbitkan Perpu Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo mengatakan, selain untuk kepastian hukum, dengan dibatalkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK, ada pertimbangan terkait ekonomi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Begitu pula dengan prospek ekonomi pada 2023. Namun sayangnya sejumlah pasal dalam Perpu Cipta Kerja dinilai sama dengan isi Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan MK. Di antaranya adalah pasal-pasal yang dinilai merugikan pekerja. Pasal 64 ayat 1 tentang outsourcing atau alih daya. Menurut pasal ini, semua jenis pekerjaan dianggap bisa menggunakan tenaga outsourcing alias tenaga kontrak. Lalu pasal 156 ayat 2 soal pesangon yang saat ini dinilai lebih kecil dibanding aturan ketenaga kerjaan yang lama. Dalam rinciannya, karyawan yang terkena PHK hanya mendapat pesangon maksimal 9 kali upah. Selain itu, ada pasal 79 ayat 2 huruf B yang mengatur waktu libur karyawan 1 hari dalam 6 hari kerja. Kami berharap Presiden pada waktu itu mengeluarkan Perpu untuk memperbaiki isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, setelah kami mendapatkan salinan tentang Perpu nomor 2 tahun 2022, isi Perpunya terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenaga kerjaan, jauh panggang dari api, tidak sesuai dengan harapan kawan-kawan buruh. Meski menuai pro kontra, pemerintah mempunyai alasan menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Salah satunya soal tidak seimbangnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada dengan angkatan kerja saat ini. Perpu Cipta Kerja ini dari kelompok pekerja itu adalah kelompok orang yang belum mendapatkan pekerjaan, kelompok orang yang sudah mendapatkan pekerjaan, dan kelompok orang yang setelah bekerja, Mbak. Jadi sebenarnya 3 kelompok inilah yang menjadi perhatian pemerintah, Bapak Presiden, dengan memberikan kepastian hukum terhadap 3 kelompok ini. Untuk kelompok yang belum bekerja, terutama mahasiswa, kita hari ini dihadapkan tantangan dengan jumlah sekitar 9 juta tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, terbitnya Perpu Cipta Kerja ditanggapi beragam oleh pekerja. Sejumlah pekerja menyoroti pasal yang mengatur waktu libur, pesangon, dan outsourcing atau alih daya. Soal pesangon yang dibayar hanya beberapa bulan saja gitu kan. Nah itu juga kan pesangon yang tidak sesuai dengan masa bakti kerjanya kalau tiba-tiba dia di PHK gitu kan. Mengenai outsourcing, jam kerja, dan lain-lain, saya rasa kita harus sudah catch up bersaing dengan bagaimana negara-negara lain di sekitar kita berkembang mengenai hal tersebut ya gitu. Meski pemerintah beralasan Perpu Cipta Kerja dibuat untuk menarik investasi dan menggerakkan dunia usaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Haryadi Sukamdhani mengatakan pihaknya tidak diajak bicara saat membahas Perpu Cipta Kerja. Ekonom Yusuf Wibisono juga mempertanyakan alasan kegentingan ekonomi yang dipakai pemerintah untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Kita masih akan diproyeksikan tumbuh di kisaran 5%, ya, setidaknya di kisaran 4% gitu. Jadi kita masih termasuk yang salah satu terbaik di dunia. Jadi kegentingan ekonomi seperti apa sebenarnya yang dimaksud oleh pemerintah, kita sebenarnya masih mempertanyakan gitu.
Saat ini bola panas Perpu Cipta Kerja berada di DPR. Rencananya DPR baru akan membahas Perpu Cipta Kerja seusai masa reses. Di sisi lain, sejumlah serikat pekerja mendesak pemerintah melakukan perubahan pasal yang dinilai merugikan pekerja. Namun, jika permintaan ini tidak didengar, serikat pekerja akan menggugat kembali ke Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan CNN Indonesia.